never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Diajak Raffi Ahmad motoran di Mandalika, Valentino Rossi, oke, nanti saya datang. Aktor, presenter, dan pebisnis asal Indonesia, Raffi Ahmad, menjadi sorotan komunitas MotoGP usai mengajak 9 kali juara dunia, Valentino Rossi, berkendara di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia sejak 2022 lalu. Hal ini dikatakan Raffi saat menghadiri peluncuran dan presentasi skuad Rossi, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, di Riccione, Italia, pada Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Raffi menjadi salah satu influencer Indonesia yang diundang menghadiri gelaran ini berkat kolaborasi VR46 dan Pertamina Lubricants. Seperti yang diketahui, skuad Rossi menjalani debut di kelas para raja pada 2022. Selama 2 musim terakhir, skuad ini disponsori oleh Muni. Namun, menghadapi musim 2024, tim yang bermarkas di Tavulia, Italia, ini disponsori oleh Pertamina Enduro dengan kontrak berdurasi 3 musim. Bangga VR46 pilih Pertamina Enduro. Dalam peluncuran ini, Raffi diperkenalkan kepada hadirin oleh sang presenter, Gianluca Gazzoli, yang mengaku terkejut melihat Raffi memiliki sekitar 75 juta pengikut di Instagram, jumlahnya lebih banyak dari populasi Italia, ungkapnya, sebelum Raffi memberikan sambutan. Halo, semuanya, saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Ahmad. Kesempatan ini luar biasa, karena saya merupakan penggemar berat Vale. Saya sangat bangga karena VR46 memilih jenama Indonesia, Pertamina Lubricants sebagai sponsornya, ini sebuah kehormatan bagi kami, tutur Raffi. Pria berusia 36 tahun ini juga tak lupa menyapa Rossi, yang berada di atas panggung untuk memperkenalkan skuadnya yang musim ini menaungi Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio. Raffi pun tak segan-segan meminta The Doctor untuk datang dan berkendara di sirkuit Mandalika. Valentino Rossi belum pernah ke Mandalika. Seperti yang diketahui, Mandalika pertama kali menjamu MotoGP pada 2022, setahun setelah Rossi mengumumkan keputusan pensiun. Alhasil, Rossi belum pernah berkendara di trek tersebut. Selama 2 musim terakhir, trek itu dimenangi oleh Miguel Oliveira, KTM, dan Pecco Bagnaia, Ducati. Vale, saya punya pesan spesial untuk Anda, Indonesia sangatlah besar, dan merupakan negara dengan fanbase MotoGP terbesar kedua di dunia. Saya mohon datanglah ke Indonesia, saya mohon, Anda harus berkendara di sirkuit Mandalika, seru Raffi, yang lalu diiringi tepuk tangan hadirin. Oke, saya akan datang, jawab Rossi sambil tertawa, saya mendoakan yang terbaik. Saya harap tim Anda bisa menatap ke depan untuk musim ini. Selamat untuk Pertamina Enduro VR46 Racing Team, tutup Raffi. Wah, bola neters, apakah Rossi akan datang ke Mandalika saat MotoGP Indonesia digelar pada 27-29 September tahun 2024? Nantikan kabar selanjutnya ya. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ambil risiko gabung Honda yang lagi terpuruk di MotoGP, begini kata Luca Marini. Pembalap anyar Repsol Honda, Luca Marini, membicarakan soal langkahnya yang penuh risiko memutuskan pindah tim pada MotoGP 2024. Dia mengaku tak khawatir dengan segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Ya, langkah Luca Marini gabung Repsol Honda di MotoGP 2024 jadi sorotan. Pasalnya, Honda saat ini sedang terpuruk di MotoGP. Honda bahkan finish di posisi terakhir klasemen konstruktor MotoGP 2023. Di klasemen pembalap, para pembalap Honda juga tercecer di posisi bawah, hanya Marc Marquez yang ada di posisi paling baik, itu pun hanya menempati urutan ke-14. Sisanya, rekan setim Marquez di Repsol Honda, Joan Mir, hanya bisa menempati posisi ke-22. Lalu, di LCR Honda, Alex Rina menempati urutan ke-19 dan Takaki Nakagami ke-18. Dengan begitu, ada potensi Luca Marini akan menderita juga di MotoGP 2024 jika Honda tak segera berbenah. Padahal, adik Valentino Rossi itu sebenarnya sudah ada di tim yang baik dengan membela tim satelit Ducati, yakni VR46 Racing. Tetapi,
Luca Marini tak menyesali keputusannya. Dia dengan tegas menyatakan yakin bisa berjaya bersama Honda di MotoGP 2024. Pasalnya, Luca Marini merasa punya pengalaman dan juga bakat yang bisa membawa Honda terus berbenah. Tentu saja, saat ini paket teknis Honda bukanlah yang terbaik, ujar Luca Marini. Dikutip dari Motosan, Selasa kemarin. Tapi, dengan pengalaman yang saya miliki di MotoGP bersama Ducati dan dengan segala yang saya bisa berikan kepada Honda dengan umpan balik saya, dalam waktu dekat, kami akan berjuang untuk kembali naik podium, lanjutnya. Federal Oil optimistis Marc Marquez akan bersinar di MotoGP 2024. Gresini Racing memperkenalkan Marc Marquez dan Alex Marquez untuk bertarung di MotoGP musim 2024. Federal Oil sebagai salah satu sponsor yang mendukung tim asal Italia ini optimistis Marc maupun Alex akan tampil kompetitif dan bersaing dengan pembalap-pembalap top di MotoGP. Market Development Director PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, produsen pelumas Federal Oil, Sri Adi Negara, antusias menyambut duet kakak adik Marc dan Alex tahun ini. Kami semakin nyaman dan yakin dengan keberadaan duo Marquez di Gresini Racing, kata Sri Adi Negara dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Sri Adi Negara menambahkan bahwa optimisme itu diperkuat dengan pernyataan Marc yang mengaku sangat nyaman dengan motor Ducati Desmosedici yang akan digunakan untuk musim ini. Pernyataan Marc mampu meyakinkan kami bahwa dia dapat segera beradaptasi dengan sepeda motor barunya dan mencatat hasil terbaik, ujar dia. Federal Oil merupakan sponsor asal Indonesia yang sudah bekerja sama dengan Gresini Racing sejak 14 tahun lalu. Di kelas MotoGP, merek yang dikenal sebagai pelumas untuk motor matic ini sudah memasuk tahun ketiga. Enea Bastianini menyumbangkan gelar juara untuk tim Gresini Racing pada musim 2022, sedangkan Fabio Di Giannantonio memberikan kemenangan di musim 2023. Sedangkan Marc banyak diprediksi akan kembali bangkit dan tampil kompetitif setelah hengkang dari Repsol Honda dan merapat ke Gresini Racing. Bos Dorna Sport, Carmelo Espeleta bahkan berani memprediksi Marc bertarung dalam perebutan gelar juara dunia. Marc Marquez akan pertahankan gaya agresif di Gresini, obrak-abrik pabrikan Ducati. Marc Marquez memang tampil menjanjikan di debutnya bersama Gresini. Marquez mengungkapkan masih perlu mengambil risiko demi mengungguli lawan-lawannya. Superstar MotoGP itu menyudahi sesi tes resmi pertama di Valencia dengan finish keempat pada November lalu. Pada uji coba tersebut, Marquez melaju dengan mulus tanpa membuat kesalahan untuk finish dengan selisih 0,171 detik saja dengan Maverick Vinales, Aprilia, di puncak. Sementara itu Marquez dikenal sebagai salah satu pebalap di atas lintasan dengan agresif dan penuh risiko. Marquez tercatat 29 kali jatuh di sepanjang musim 2023, jumlah kecelakaan terbanyak di antara pebalap-pebalap lainnya. Pebalap berusia 30 tahun ini belum mengetahui batas motornya, Desmosedici GP23. Namun, Marquez mengindikasikan bahwa dia tidak akan mengubah gaya balapnya. Di Valencia, aku menunggangi motor dengan sangat mulus tapi kami masih belum tahu apakah itu akan menjadi gaya balapku dengan Ducati atau tidak, sahut dia di Crash. Mereka menyetel motorku agar aku lebih percaya diri dengan bagian depan motor, tapi aku toh menunggangi motornya dengan mulus karena aku merasa belum siap untuk melaju dengan agresif dan menemukan batasan motornya. Anda harus mengambil risiko untuk menemukan batasan motor. Ini adalah gayaku dan aku akan terus melakukannya. Pebalap-pebalap Ducati juga banyak jatuh pada musim lalu. Jadi motornya punya batas, dan Anda harus mengambil risiko agar lebih kencang daripada pebalap lainnya. Di awal aku akan mencoba untuk melaju pelan, tapi aku yakin aku akan mendapatkan kecelakaan pertamaku di Malaysia atau Qatar. Aku sih lebih memilih di sesi tes ketimbang balapan. Celetuk Marc Marquez. Ada Valentino Rossi di balik langkah berani Luca Marini pindah ke Repsol Honda, janji podium sudah diumbar.
Valentino Rossi berperan cukup besar dalam meyakinkan Luca Marini untuk mantap pindah ke Repsol Honda. Keputusan besar yang dilakukan Marini tentang kepindahannya dari Muni VR46 Racing Team menuju Repsol Honda pada MotoGP 2024 tidak lepas dari diskusi bersama Rossi. Marini menuturkan bahwa The Doctor adalah orang pertama yang ia hubungi saat ia sudah berencana ingin keluar dari tim VR46. Peluang masuk ke Repsol Honda langsung dipikirkan pembalap 26 tahun itu setelah mengetahui langkah besar Marc Marquez ke Gresini Ducati. Ada beberapa alasan yang membuat Marini langsung berpikir untuk membicarakan niatnya pindah kepada Rossi. Sejujurnya, orang pertama yang saya hubungi adalah kakak saya, Rossi, Red, kata Luca Marini dikutip bolasport.com dari Motorsport Total. Terutama karena dia adalah bos tim dan pemilik tim. Namun selain itu, juga karena dia adalah orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dan banyak pengalaman, tandasnya. Marini berdiskusi dengan juara dunia 9 kali tersebut tentang alasannya ingin pindah sampai tentang kemungkinan kelebihan dan kekurangan yang akan ia alami jika pindah dari skuad Ducati. Dia ingin menemukan jati dirinya tanpa harus selalu dilekatkan dengan embel-embel adik Valentino Rossi. Bak Gayung bersambut, Rossi pun tidak ingin membelenggu sang adik dan membebaskannya untuk meniti jalan karirnya sendiri. Saya menjelaskan kepadanya apa yang saya miliki dalam diri saya, bahwa saya pikir ini bisa menjadi peluang untuk karir saya, untuk hidup saya, jelas Marini. Bersama Akademi VR46, dengan manajer saya, dan Honda, kami mulai berbicara. Dan dari percakapan itu semuanya berkembang, tambah dia. Efek Rossi dalam transfer Marini ke Repsol Honda diduga kuat juga besar. Sebab Honda rela mengubah rencana awal mereka dari yang tadinya hanya menawarkan opsi kontrak semusim untuk pengganti Marquez, justru jadi 2 musim untuk Marini. Sekarang, PR besar Marini adalah menjawab tantangan sebagai pengisi kekosongan kursi Marquez di tim berlogo sayap tunggal tersebut. Jawabannya jelas tidak mudah, namun pembalap asal Italia itu sudah menegaskan bahwa dia tidak akan terpengaruh sebagai pengganti Marquez dan akan bekerja dengan caranya sendiri dalam membantu mengembangkan motor RC213V. Sejujurnya, saya tidak perlu meyakinkan siapapun, tegas Marini. Pada saat itu, sebelum diumumkan, tidak banyak pembalap yang masuk dalam daftar untuk naik Honda. Ada beberapa, tetapi mereka menganalisis setiap musim apa yang telah dilakukan setiap pembalap, di kualifikasi, di balapan, ini dan itu. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa saya bisa menjadi pembalap yang tepat dari sekian banyak pembalap yang tersedia. Selama pembicaraan dengan pihak Jepang, dengan Alberto, Puig, dan yang lainnya, saya hanya harus membiarkannya datang kepada saya sehingga mereka dapat mengenal saya. Itu adalah proses yang normal, tambahnya. Marini cukup percaya diri mampu membawa Honda untuk bangkit dari keterpurukan. Bahkan dia yakin bisa memberikan podium untuk Honda dalam waktu singkat. Sebuah kepercayaan diri yang layak ditunggu pembuktiannya pada musim ini. Dengan pengalaman yang saya miliki di MotoGP bersama Ducati dan dengan semua yang bisa saya berikan kepada Honda dengan feedback saya, kata Marini, kami akan bertarung untuk podium lagi dalam waktu singkat, tutupnya. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.